Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukralillah. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggolongan asuransi berdasarkan pada perikatannya. Sebelum kita mulai, tak lupa kita sholawat serta salam, tak lupa kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin. Baik, sahabat-sahabatku dimanapun berada, utamanya adalah para teman-temanku mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada, juga mudah-mudahan dalam suasana, dalam hal masa sekarang ini yang lagi banyak wabah, kesemuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Ya, dalam penggolongan asuransi berdasarkan pada perikatannya. Sebagai pendahuluan saya, asuransi di Indonesia ini ya sudah memiliki berbagai macam jenis, bahwa karena sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya memiliki asuransi. Jadi masyarakat dewasa ini ya sudah semakin sadar akan pentingnya asuransi itu seperti apa. Dalam pengertian asuransi ini juga dijelaskan bahwasanya kontrak ya, satu kontrak yang diwakili oleh suatu polis, di mana seorang menerima perlindungan finansial atau penggantian kerugian terhadap kerugian dari perusahaan asuransi, perusahaan menggabungkan risiko klaim. Jadi pada dasarnya polis ini ya telah menyepakati antara kedua belah pihak ini adanya perjanjian asuransi. Kemudian seseorang ini menerima perlindungan secara finansial, bisa secara kan adalah secara finansial ya, atau penggantian kerugian, misalkan berupa wujud uang ya, seperti itu, karena suatu hal dari kerugian perusahaan asuransi yang menggabungkan risiko klaim, seperti itu ya. Kemudian penggolongan dan jenis-jenis asuransi ditunjuk dari fungsinya. Ada yang namanya asuransi jiwa, bahwasanya asuransi ini memberikan keuntungan secara finansial kepada tertanggung atas kematiannya. Maksudnya adalah bila mana salah satu pihak, seseorang yang ikut berasuransi jiwa, nah ketika dalam perjalanannya seseorang itu meninggal dunia, misalkan tertabrak ya motor, atau dalam suatu hal misalkan pas waktu di pesawat meninggal dan sebagainya ya, karena suatu hal, nah maka ini bisa diasuransikan, kemudian bisa mendapatkan keuntungan tentunya secara finansial. Coba kita lihat ketika kita tidak ikut asuransi ya ini otomatis tidak akan mendapatkan keuntungan secara finansial. Nah, kerugiannya apa dalam hal asuransi? Seperti kehilangan keuntungan atau atas barang yang bersangkutan harapan seperti yang ada di tertanggung. Asuransi ini dari polis, dasar asuransi dari polis dasarnya adalah suatu perjanjian yang berisikan surat perjanjian asuransi antara penanggung tentunya ya dan pemegang polis. Asuransi berjangka misalkan ya, asuransi seumur hidup, whole life insurance, asuransi yang memberikan perlindungan jiwa bagi pemegang polis
selama masih hidup yang persyaratannya adalah melakukan pembayaran premi asuransi secara rutin untuk menjaga polis yang tetap aktif. Jadi bila mana seorang ketika ikut asuransi seumur hidup ya, whole life insurance, namun di kemudian hari, bulan ya, waktu, tahun ya, nah seseorang ini tidak melakukan pembayaran premi atau pembayaran bulanan asuransi secara rutin, nah maka otomatis polis ini ya tidak mendapatkan istilahnya apa namanya tadi ya, tidak akan mendapatkan asuransi ya, seperti itu. Nah maka salah satu hal ya, premi itu harus dibayarkan rutin ya, setiap bulannya agar asuransi tetap aktif, seperti itu. Ada asuransi dua manfaat, asuransi unit investasi. Asuransi tinggal kepemilikannya, asuransi ini milik swasta nasional ya. Asuransi sahamnya 100% milik swasta nasional. Contoh asuransi 100% memiliki nasional adalah asuransi prudensial, asuransi aksa ya. Nah ini merupakan sahamnya 100%. Nah di Indonesia sendiri ya, asuransi milik pemerintah itu ada yang namanya asuransi perusahaan milik pemerintah ya. Kita mungkin sudah dengar ya, misalkan Jiwasraya ini adalah milik pemerintah Indonesia. Asuransi ekspor Indonesia, kemudian asuransi jasa harja dan Taspen. Nah misal ada pertanyaan, apakah asuransi jasa harja ini selalu mendapatkan ganti rugi ya, atau ketika orang yang ikut terlibat di sananya meninggal dunia, tabrakan dan sebagainya. Nah tentu yang berhubungan dengan jasa harja, asuransi ekspor Indonesia, Taspen ya, nanti akan digantikan oleh pemerintah, kurang lebihnya seperti itu. Nah asuransi ada yang namanya asuransi asing. Asuransi ini asing ini adalah operasi di Indonesia yang orang asing ini membuka cabang di Indonesia ini memiliki 100% oleh pihak asing. Contohnya apa? Ada namanya PT Asuransi Sinarmas. Nah ini adalah milik orang asing. Produk PT Asuransi Sinarmas, produknya apa? Banyak sekali. Misalkan ya, yang kemarin lagi rame itu ada produk Aqua ini disinyalir perusahaan dari Eropa, seperti itu ya. Atau produk makanan-makanan yang ada di Alfamart atau Indomart, nah itu sebagian ada yang perusahaannya dari Eropa, seperti itu. Kemudian lanjutan strategi risiko pelaksanaannya ada asuransi korela wajib. Kemudian ketentuan usaha asuransi adalah pilihan asuransi, konsultan aktuari, agen asuransi. Nah kemudian dalam hal persamaan dan perbedaan antara asuransi jumlah dan asuransi kerugian, persamaan adalah kedua jenis asuransi memiliki persetujuan untung-untungan, yaitu bahwasanya berjanji memenuhi prestasi keuangan ya apabila suatu peristiwa terjadi. Ya, jadi masing-masing ini sudah sepakat berjanji untuk memenuhi prestasi pada klien ya, kaitannya dengan keuangan atas peristiwa yang terjadi itu. Kemudian selanjutnya perbedaan asuransi kerugian, ganti rugi yang dibayarkan penanggung ya sebesar rugi yang diderita. Pada jumlah yang dibayarkan penanggung ada jumlah yang sudah dijanjikan sebelumnya dan tidak dasarkan kerugian yang diderita, seperti itu. Kemudian persamaan perbedaan antara asuransi komersial dan asuransi sosial. Persamaan perbedaannya, asuransi komersial adalah kepesertaan bersifat sukarela, jadi tidak ada biaya yang memaksa, seperti itu ya. Asuransi sosial kepesertaannya bersifat wajib,